untung udah sadar. Kamu tadi kepukul ya? Kena di bagian mana? Hah? Ini di bawah aku sakit banget. Terus, tapi kamu nggak apa-apa kan? Atau ada rasa sakit yang lain mungkin? Nggak apa-apa kok, aku cuma shock doang tadi. Yaudah, ini sekarang kamu minum dulu. Kamu tenang, kamu istirahat dulu. Dan nanti kalaupun misalnya kamu tiba-tiba ngerasa ada sakit atau keluhan apapun, nanti kita bawa ke dokter ya, biar diperiksa. Ya. Enggak Tan, nggak usah. Aku nggak ngerasain apa-apa kok. Kamu sendiri gimana? Baik-baik aja kan? Iya, aku nggak apa-apa. Tadi kamu harusnya gak kayak gitu. Kamu nggak perlu ngelindungin aku. Jadi gini kamu. Nggak apa-apa Tan. Aku nggak nyangka loh kamu bisa kenal sama dia. Kamu tunggu sini. Aku harus selesaiin masalah ini. Tunggu Tristan. Tapi tadi aku bilang sama dia kalau kamu pacar aku. Itu nggak jadi masalah kan? Itu akan jadi masalah yang besar. Lu lihat, lu pakai emosi, lu nggak bisa kontrol. Prita celaka. Dia perempuan, Ki. Kalau lo nggak cemen kayak gini, pasti semua ini nggak bakal terjadi. Gua diem, lu kan tahu gua. Emosi bukan jalannya. Gua nunggu lu tenang, baru kita ngomong baik-baik. Terus maksud kamu kalau Tristan jauhin Mel, terus kamu bisa saingan sama perempuan yang namanya Prita itu? Iya. Aduh Maura, please ya. Daripada kamu cari masalah baru, mending kamu sadar diri. Dan kamu jauhin Tristan. Harusnya kamu udah tahu kalau Tristan itu nggak bisa menerima kamu. Jadi ngapain dipaksain? Jadi ini yang diributin Maura dari kemarin. Sekarang lo jawab gue. Siapa Prita? Prita mantan gua. Gua pernah punya hubungan serius sama dia. Hampir nikah. Tapi batal. Semuanya berantakan. Dan itu udah berakhir bertahun-tahun lalu. Udah lama. Terus kenapa Doi bisa balik lagi? Gua nggak tahu, oke? Gua nggak nyangka loh. Prita bisa nongol lagi di hidup gua. Nggak tahu gua. Oke, intinya berarti hubungan lo sama dia belum selesai. Hey, dengerin gua. Gua sama Prita, gua udah move on. Oke? Gua udah jelasin ke dia, hubungan kita udah berakhir bertahun-tahun lalu. Gua udah move on. Klasik banget jawaban lo. Kalau misalkan lo udah move on, terus ngapain dia masih ngaku lo itu pacarnya? Hah? Lo harusnya mikir. Kalau Mel tahu soal ini, pasti dia bakal terluka. Enggak. Gue sendiri yang akan ngomong sama dia.
Gak usah ikut-ikut lo. Nggak perlu. Gue bilang nggak perlu. Mendingan lo stay away dari Mel. Karena gue bakal bertindak tegas. Kalau lo sampai nyakitin Mel, gue nggak bakal tinggal diam. Maura telepon. Pasti Maura cariin lo. Ya lu jangan bilang gue di sini ya. Terus, gue mesti bohong demi lo. Enak aja. Come on, Ki. Lu kan tahu Maura, kalau dia kesini kusut masalahnya. Yang kusut kan masalah lo, bukan gue. Halo Maura. Halo Ki. Ki, gue mau tanya, lo tau nggak ya Tristan lagi ada di mana? Ada di Fix Garage. Kesini aja. Bengkel. Ngapain di bengkel? Udah mendingan kamu kesini aja. Biar kamu tahu ada apanya. Ya? Kamu kan bisa ketemu langsung sama Tristan. Oke, gue kesana sekarang. Makasih ya Ki. Sama-sama. Kang Murad, tunggu Kak. Maaf Kak, pembukuan laporan bulan ini udah bisa dicek ulang belum ya Kak? Soalnya ada beberapa masalah yang harus dicek ulang. Kamu lihat nggak? Saya lagi mau buru-buru keluar. Masa saya harus jelasin ke kamu sih? Maaf Kak Maura, untuk soal ini nggak bisa ditunda lagi. Nanti takutnya saya kena tegur sama Kak Tristan. Udah Ais, gak usah halangin Kak Maura. Ntar kalau Kak Maura ngamuk, kita sendiri yang susah. Aku permisi dulu Kak. Mantap ini. Jos. Jadi Bapak tadi nyuruh Atun ngeluarin semua bahan dari kulkas, cuma mau masak capcay, Pak. Iya, kamu tahu nggak resepnya apa? Cinta sama ketulusan. Ya, Kamu Pak. cobain dulu, cicipin. Chef terkenal aja kalah sama saya tuh. Tuh. Mantap kan? Kamu apa-apaan sih? Nyobainnya dikit, kok minumnya segelas? Udah Pak, coba deh. Nggak tahu rasa dia. Asin! Aduh, kalau nggak gini, Bi. Pesen capcay langganan saya dong sekarang. Kalau udah jam segini, Mak, pasti udah tutup, Pak. Nggak mungkin ada jam segini, Pak. Gimana ya, Bi? Biar Bibi aja yang masak, Pak. Kan biasanya Ibu juga suka masakan capcay bikinan Bibi. Mak, Nggak lama, Pak. Ini kan bahan-bahan masih ada sisa banyak. Jadi Atun tinggal masak aja, Pak. ya udah. Tapi kalau tanya ibu, bilang saya yang masak. Bukan saya bohongin, tapi harga diri nih, Bi. Dari siang sampai sore belum jadi apa-apa. Iya. Beres, Pak. Atun masak dulu ya, Pak. Maafin Pipi ya, Mi. Pipi gagal masaknya. Sekarang terpaksa Bi Atun yang gantiin. Padahal tadi Pipi udah janji mau masakin Mimi. Kenapa belum ada reaksi apa-apa dari Gio ya?
Padahal saya sudah bikin masalah supaya papahnya Gio down lagi. Apa jangan-jangan Gio nganggep apa yang saya lakukan cuma sekedar gertakan biasa dan gak serius? Gak biasanya sikap Gio begini. Apa mungkin pangeran sudah ikut terlibat jadi Gio bisa tenang ngadepin semua ini? Sepertinya nggak mungkin kalau pangeran ikut terlibat. Karena apapun yang terjadi, pangeran nggak akan bisa menahan apa yang akan saya lakukan. Apalagi di perusahaan ini saya memegang kuasa penuh. Saya harus tunggu reaksi Gio. Mungkin sebentar lagi Gio akan datang ke sini. Karena nggak terima kalau papahnya sengaja saya bikin down lagi. Now, I understand what happened antara Gio dan omanya pangeran. Saya nggak akan bertanya-tanya lagi. Yes. Jadi sekarang aman kan? Iya, saya tegasin lagi aman kan? Ams kita. Berarti kalau udah paham gak usah tanya lagi. Alright. Saya akan simpan rahasia ini. Nggak akan ngomong ke siapa-siapa. Tapi kalau misalkan pangeran belum bisa dihubungin, gawat nih. Omanya pangeran pasti penasaran dong kenapa Gio gak ada reaksi apa-apa setelah papanya ditekan kayak gitu. Bisa jadi nanti malah Gio makin ditekan lagi. Gimana tuh, Tak? Ya itu bisa kejadian sih. Apa gue coba hubungin pangeran aja kali ya? Tak, jangan, please, nggak usah. Loh, kenapa? Ya mungkin aja pangeran masih ada urusan yang nggak bisa dia tinggal. Dan menurut gue udahlah cukup. Gue udah terlalu ngerepotin pangeran. Tapi Ji, menurut aku ya cuman pangeran bisa bantuin kamu sekarang. Tuh. Pangeran telepon gue. Iya loh, Ran. Tak, sorry banget ya gue baru respon. Soalnya gue sibuk banget dari tadi dan gue baru cek WhatsApp lo, jadi gue baru tahu soal permasalahan Oma dan juga Gio. Iya nggak apa-apa, Ran. Lagian juga Gio di sini udah aman kok, dia udah tenang. Lu sekarang lagi di mana? Gue lagi di panti asuhan, Tak. Semenjak Putri tahu kalau dia punya kista ovarium, dia lagi down banget. Makanya gue nemenin dia dulu biar dia nggak sedih. Iya, gue paham sih, Ran. Ya udah, lu fokus dulu aja sama Putri ya. Ntar masalahnya si Gio biar gue aja yang handle. Ya udah, makasih ya, Tak. Sama kalau misalnya Oma mau ketemu sama Gio, lo tolong cegah dulu. Karena gue tahu banget, pasti tujuan Oma adalah untuk neken Gio. Dan lo juga bilang sama Gio, kalau soal papahnya, dia nggak usah khawatir. Karena gue akan bersikap dengan tegas ke Oma soal itu. Oke. Oh ya, Tak, sorry, satu lagi. Lo tolong bilangin ke Gio, mendingan dia suruh mamahnya ngajakin papahnya liburan dulu deh ke Bali selama 5 hari. Soal biaya hotel dan pesawat, itu semua urusan gue. Yang penting papanya Gio harus relax dulu dan bener-bener gak kepikiran soal ini. Iya, nanti gue sampein ke Gio. Makasih ya, Tak. Ya, sama-sama, Ran.